Sepeda ada di mana-mana. Dari jalanan kota yang sibuk hingga taman yang tenang, sepeda selalu hadir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa melihatnya di kota-kota besar dengan jalur sepeda yang dirancang khusus untuk kenyamanan dan keamanan para pengendara. Dan desa-desa di seluruh dunia, di mana sepeda menjadi alat transportasi utama yang menghubungkan komunitas-komunitas kecil. Orang-orang dari segala usia menggunakannya. Anak-anak belajar keseimbangan dan kemandirian, sementara orang tua menikmati kebebasan dan kesehatan yang ditawarkan oleh bersepeda. Sepeda adalah alat transportasi yang sederhana, terjangkau, dan ramah lingkungan. Mereka tidak hanya mengurangi polusi udara, tetapi juga membantu mengurangi kemacetan lalu lintas. Sepeda punya sejarah yang kaya selama lebih dari 2 abad. Dari desain awal yang sederhana hingga inovasi modern, sepeda telah berevolusi seiring waktu. Mari kita telusuri perjalanan sepeda yang menarik, mulai dari awal yang sederhana hingga wujudnya yang modern. Setiap era membawa perubahan dan peningkatan yang membuat sepeda semakin efisien dan nyaman. Sepeda selalu lebih dari sekadar mesin. Mereka adalah simbol gaya hidup, kebebasan, dan ekspresi diri. Di berbagai budaya, sepeda memiliki makna yang mendalam dan beragam. Sepeda melambangkan kebebasan, petualangan, dan kelestarian lingkungan. Mereka memungkinkan kita menjelajahi dunia dengan cara yang lebih dekat dan personal, sambil menjaga bumi tetap hijau. Baik untuk bepergian, rekreasi, atau olahraga, sepeda terus menarik imajinasi kita. Mereka adalah bagian integral dari kehidupan modern, menawarkan solusi untuk mobilitas yang berkelanjutan dan gaya hidup yang sehat. Kisah sepeda dimulai pada tahun 1811 di Jerman. Karl von Drais, seorang penemu yang kreatif, memperkenalkan Laufmaschinen, mesin lari. Alat ini yang seluruhnya terbuat dari kayu, memiliki 2 roda yang dihubungkan oleh rangka kayu. Pengendara duduk di atas rangka, mendorong alat tersebut ke depan dengan kaki mereka di tanah. Laufmaschine, yang juga dikenal sebagai velosipede atau kuda-kudaan, menjadi sensasi. Itu adalah langkah pertama menuju sepeda modern. Pada tahun 1860-an, kemajuan signifikan muncul di Prancis. Pierre Michaud dan putranya, Ernest, mengembangkan velosipede. Sepeda ini memiliki pedal yang terpasang pada roda depan, memungkinkan pengendara untuk melaju tanpa harus menginjakan kaki di tanah. Velosiped Michaud, yang sebagian besar terbuat dari kayu dan besi, lebih berat dari pendahulunya. Namun, alat ini menawarkan peningkatan yang signifikan dalam kecepatan dan efisiensi, memicu minat yang luas dalam bersepeda. Seiring dengan semakin populernya bersepeda, para penemu terus bereksperimen dengan desain. Keinginan untuk kecepatan menyebabkan pengembangan high wheeler atau penny farthing pada tahun 1870-an. Sepeda ini memiliki roda depan yang besar dan roda belakang yang kecil. Roda depan high wheeler yang besar memungkinkan kecepatan yang lebih tinggi dengan setiap kayuhan pedal. Namun, desainnya secara inheren tidak stabil dan membuat naik dan turun menjadi tantangan. Bagian 5, sepeda keselamatan Starley, memasuki era modern. Pada akhir abad ke-19, dunia sepeda mengalami transformasi besar. Ketidakstabilan yang melekat pada high wheeler menyebabkan masalah keamanan. Sepeda dengan roda depan besar dan roda belakang kecil ini seringkali sulit dikendalikan dan berbahaya. Pada tahun 1885, John Kemp Starley, seorang penemu Inggris, memperkenalkan sepeda keselamatan. Starley menyadari bahwa untuk membuat sepeda lebih aman dan mudah digunakan, desain yang radikal diperlukan. Desain revolusioner ini menampilkan 2 roda dengan ukuran yang sama, sistem penggerak rantai, dan pusat gravitasi yang lebih rendah. Dengan roda yang sama besar, sepeda ini lebih seimbang dan stabil. Sepeda keselamatan Starley lebih stabil, lebih mudah dikendarai, dan lebih aman daripada pendahulunya. Pengendara tidak lagi harus khawatir tentang jatuh dari ketinggian yang berbahaya. Sepeda ini dengan cepat mendapatkan popularitas, membuka jalan bagi adopsi sepeda secara massal. Dalam waktu singkat, sepeda keselamatan menjadi pilihan utama bagi banyak orang, baik untuk transportasi sehari-hari maupun rekreasi. Iklan-iklan vintage menunjukkan bagaimana sepeda ini dipromosikan sebagai alat transportasi yang andal dan aman. Dengan desain yang lebih baik, sepeda keselamatan Starley mengubah cara orang bepergian dan berolahraga, menandai awal dari era modern dalam dunia sepeda. Bagian 6,
Dari bone shaker hingga sepeda gunung, inovasi semakin cepat. Akhir abad ke-19 dan ke-20 menyaksikan serangkaian inovasi dalam teknologi sepeda. Ban pneumatik yang diperkenalkan pada tahun 1980-an memberikan perjalanan yang lebih mulus dan nyaman. Pengembangan gigi dan rangan semakin meningkatkan fungsionalitas dan keamanan sepeda. Sepeda berevolusi untuk menyesuaikan dengan berbagai tujuan dan medan. Sepeda jalan raya, sepeda gunung, depan XP4 muncul. Seumur sepeda gaya, gendara. Bagian 7, sepeda dan masyarakat, lebih dari sekadar alat transportasi. Sepeda telah memberi dampak yang besar bagi masyarakat, melampaui perannya sebagai alat transportasi. Pada akhir abad ke-19, sepeda memainkan peran penting dalam emansipasi wanita, memberi mereka rasa kebebasan dan mobilitas yang baru ditemukan. Sepeda juga telah menjadi simbol kesadaran lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran tentang polusi dan perubahan iklim, bersepeda semakin dipandang sebagai alternatif yang berkelanjutan dan sehat untuk transportasi bermotor. Bagian 8, sepeda masa kini, dunia pilihan dan spesialisasi. Industri sepeda saat ini menawarkan beragam pilihan yang memukau untuk pengendara sepeda dari semua tingkatan dan minat. Dari pemula hingga profesional, ada sesuatu untuk semua orang. Dari sepeda balap berperforma tinggi yang dirancang untuk kecepatan dan efisiensi, hingga sepeda gunung yang kokoh yang mampu menaklukkan medan terberat, dan sepeda kota yang nyaman, ideal untuk perjalanan sehari-hari di lingkungan perkotaan, ada sepeda untuk setiap kebutuhan dan anggaran. Toko sepeda modern menawarkan berbagai model dan merek, memungkinkan konsumen untuk milih sepeda yang paling sesuai dengan gaya hidup dan preferensi mereka. Sepeda listrik atau e-bike telah mengalami lonjakan popularitas dalam beberapa tahun terakhir. E-bike memberikan bantuan pedal, membuat bersepeda lebih mudah diakses oleh orang-orang dengan berbagai tingkat kebugaran dan kemampuan. Dengan e-bike, jarak yang lebih jauh dan medan yang lebih menantang dapat ditempuh dengan lebih sedikit usaha. E-bike juga ramah lingkungan, menawarkan alternatif transportasi yang lebih hijau dibandingkan kendaraan bermotor. Mereka memungkinkan lebih banyak orang untuk menikmati manfaat bersepeda, seperti peningkatan kesehatan dan pengurangan jejak karbon. Dengan berbagai pilihan yang tersedia, dunia sepeda terus berkembang, menawarkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk kebutuhan transportasi dan rekreasi kita. Bagian 9, masa depan bersepeda, mengayuh menuju keberlanjutan. Saat kita melihat ke masa depan, sepeda siap untuk memainkan peran yang lebih penting dalam hidup kita. Kesadaran yang berkembang tentang perubahan iklim dan kebutuhan akan solusi transportasi yang berkelanjutan, kemungkinan akan mendorong pertumbuhan bersepeda yang berkelanjutan. Kemajuan teknologi, seperti material ringan, teknologi baterai canggih, dan fitur pintar, akan terus membentuk masa depan sepeda, menjadikannya lebih efisien, susien, serbaguna, terintegrasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari.